Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Jadi saya kali ini ingin membahas tentang bagaimana sih kita memulai suatu usaha seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ilmu saya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak, tapi ini adalah sesuai dengan experience saya atau pengalaman saya pribadi melakukan usaha kecil ya. Jadi tidak ada modal, keterbatasan modal, dan alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit barang saya bertambah seperti itu. Jadi yang pertama itu ketika kita mulai usaha, mulailah tanpa alasan ya. Artinya memulai tanpa alasan itu kita tidak memikirkan suatu alasan ya, karena alasan itu akan membatasi kita dalam melakukan sesuatu ya. Saya coba tanya teman-teman, ini ada beberapa teman-teman yang coba saya tanya, banyak sekali yang ingin usaha ternyata. Bahkan teman-teman yang sudah bekerja di tempat-tempat konvensional ingin memulai suatu usaha ya. Tapi ternyata yang menjadi halangan pertama kalinya adalah alasan ya. Jadi alasan itu muncul atas dasar suatu keraguan-raguan. Jadi ketika segala sesuatu yang dilakukan atas dasar keraguan-raguan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu itu secara totalitas ya. Karena apapun ketika kita ingin menginginkan suatu hasil, maka tentu kita harus melakukannya secara totalitas. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama, mulailah usaha dengan memulai tanpa alasan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memikirkan hasil. Jangan memikirkan hasil, kenapa ya? Karena kalau kita sudah memikirkan hasil, kita sering kecewa biasanya teman-teman ya. Misalnya kita usaha atau ingin melakukan usaha, tapi sudah yang dipikirkan hasilnya duluan ya. Jadi ketika usaha itu hasilnya sedikit, maka kita akan kecewa seperti itu. Karena yang kita pikirkan bukan prosesnya, tapi hasil ya. Jadi yang kedua itu sangat penting sekali, jangan memikirkan hasil ya. Lakukan saja terus, lakukan saja terus. Artinya kita butuh berproses untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan ya. Untuk masak mie saja yang katanya instan, itu butuh proses teman-teman. Yang pertama kita siapkan air, yang kedua kita perlu siapkan kompor, ada buat panci untuk sebagai wadah untuk biar air itu mendidih dan sebagainya. Jadi meskipun instan mie itu, tapi ternyata ada proses-proses yang harus dipenuhi sehingga dia menjadi mie yang siap saji yang katanya instan tadi ya. Jadi jangan memikirkan hasil teman-teman ya. Dan yang ketiga, lakukan ya. Ya kenapa lakukan ya? Tentu kalau kita melakukan setidaknya akan ada hasil. Hasil seperti apa? Yang pertama itu pembelajaran yang kita dapat ketika kita melakukan. Akan ada pembelajaran, tapi banyak juga teman-teman yang memang baru memulai usaha sudah down mentalnya, sudah ingin berhenti di tengah jalan. Padahal kalau kita cermati itu bahwasanya adalah suatu proses, memang tidak ada yang mudah teman-teman, tidak ada yang instan ya. Jadi melakukan itu sangat penting ya. Kalaupun kita planning bagus, punya modal yang bagus, tapi kalau kita tidak melakukan, saya yakin akan sia-sia juga teman-teman. Dan yang keempat itu terus melakukan ya. Ketika kita terus melakukan, maka artinya kita akan berinovasi ya. Kita tidak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain ya. Artinya kita tidak takut melakukan suatu persaingan
Ya karena pada dasarnya ketika kita takut melakukan suatu persaingan, artinya kita berhenti untuk belajar. Jadi ketika kita siap menjadi fighter sejati, ya kita harus tetap belajar mengupgrade diri. Sekarang kan kita bisa belajar di banyak tempat, bisa di YouTube atau bisa di teman-teman yang lain yang sudah menggeluti dunia usaha. Dan yang kelima adalah tidak ada proses yang mengkhianati hasil, ya. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi begini teman-teman, apapun yang kita lakukan, percaya atau tidak percaya, dan saya meyakini hal itu, percaya atau tidak percaya, tidak ada proses yang mengkhianati hasil, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi sama teman saya yang lumayan lah yang di dunia akademisi seperti itu. Jadi dia bertanya sesuatu kepada saya, percaya nggak Lex katanya, nah panggilan saya Lex, nama akrab, kalau baca itu bikin pintar katanya dia. Saya diam waktu itu, kamu harus percaya, langsung dia bilang begitu. Ya karena sama seperti ini, ketika kita makan, ya. Ketika kita makan itu nggak usah percaya bahwa kita akan kenyang, tapi lakukan makan itu, maka mau tidak mau pasti kita akan kenyang seperti itu. Ya, jadi memang proses ini tidak akan mengkhianati hasil, ya. Dan saya percaya juga itu teman-teman, ya. Karena proses ini mengajarkan kita banyak hal, ya. Bagaimana kita lebih bersabar dalam meraih apa yang kita mau, dan ketika kita memimpikan sesuatu itu ada proses yang harus dilalui. Artinya tidak mudah teman-teman. Kita layak tidak untuk mendapatkan hal yang kita inginkan atau yang kita impikan. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Kalau ada ilmu yang lebih teman-teman bisa share juga atau komen, ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.